Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindia Wulandari, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas 11 Maret Surakarta, angkatan 2018. Kali ini saya akan membagikan sedikit cerita dan pengalaman saya hingga saya bisa berkuliah di UNS. Saya berasal dari kota Sorong, yaitu salah satu kota yang ada di Pulau Papua. Saya lahir hingga besar di sana dan bersekolah di sana. Pengalaman saya yang akan saya ceritakan dimulai dari kelas 3 SMA. Pada saat ditanya, apa sih cita-cita kamu sama gurumu? Mau kuliah di mana? Nah, dari SMP itu saya bercita-cita ingin kuliah jurusan teknik sipil, tapi entah di mana, pokoknya di kampus universitas yang ada di Pulau Jawa. Nah, pada saat mulai masuk SMA, saya mencari universitas apa ya yang jurusan teknik sipilnya bagus, akreditasinya bagus. Nah, terus ngikutin juga kata orang tua, kalau cari kampus yang dekat sama keluarga ya. Dan keluarga saya itu, ibu saya berasal dari Klaten, bapak saya berasal dari Nganjuk. Jadi cari kampus yang di sekitar itu. Nah, ketemulah UNS, salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia, yang berlokasi di Surakarta. Semenjak saat itu saya ingin kuliah di UNS. Nah, tapi pada saat saya kebagian SNMPTN tuh tiba-tiba tidak tahu kenapa saya memilihnya jurusan aktuaria di ITS. Nah, kenapa saya pilih jurusan itu? Karena saya mendengar bahwa kenapa sih masuk teknik? Teknik kan berat, teknik tuh keras, tugasnya berat, terus praktikumnya berat, belum tugasnya, belum, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, semenjak dengar itu tuh kayak bimbang, ada kebimbangan mau ngambil apa mau ambil jurusan apa di SNMPTN, mau di mana. Nah, orang tua tuh kekeh di Solo aja, UNS pokoknya ambilnya, tapi kok saya pengennya ambil aktuaria ITS. Nah, akhirnya saya nggak ngikutin tuh kata orang tua saya ngambil di aktuaria di ITS SNMPTN-nya, karena kan pada saat itu aturannya hanya boleh mengambil hanya boleh satu universitas di luar provinsi tempat tinggal kita. Saya ambil itu. Kemudian udah UN, saya selesai UN, pengumuman SNM. Nah, kemudian saya membuka, dapatnya tulisan merah, silahkan mencoba SBM 2018. Nah, di situ saya down. Kenapa? Karena teman-teman saya yang notabene bisa dibilang di bawah saya itu pada keterima semua di Jawa, di universitas negeri, tapi kok saya nggak bisa, kenapa? Nah, itu sempat down, bener-bener down. Nah, terus teman saya ada yang ngajakin, yuk SBM yuk di Jawa. Nah, akhirnya ya coba-coba aja lah. Oke, saya daftar SBM, semuanya saya ikutin, ujian-ujian apapun itu saya ikutin. Ya udah, daftar SBM. Sebelum tes SBM itu, saya juga daftar di kedinasan, salah satu kedinasan, kemudian daftar juga di Politeknik. Nah, tapi kan antara ketiga ini yang melaksanakan ujian atau tes duluan itu yang Politeknik di Semarang. Akhirnya saya berangkat ke Jawa bersama ibu saya ke Semarang mengikuti tes itu. Nah, setelah mengikuti tes, saya balik lagi ke Kota Sorong ikut tes kedinasan itu. Nah, setelah pengumuman kedinasan itu hanya terpaut beberapa hari dari jadwal tesnya. Setelah itu saya masih di Sorong, saya buka pengumumannya, emang sengaja nunggu pengumuman dulu baru berangkat lagi ke Jawa ngikut SBM. Nah, nunggu, ternyata dapat lagi tulisan, maaf Anda tidak diterima di sekolah kedinasan itu. Nah, udah down lagi kan, udah nggak tahu itu mau kuliah di mana, udah kayak ya Allah kok gini. Nah, emang terus saya kembali lagi berangkat lagi ke Jawa untuk tes SBM. Nah, itu SBM itu tuh kayak nggak jadi apa ya, kayak nggak terlalu berharap gitu ke SBM. Karena apa?
teman-teman saya tuh udah banyak yang selesai UN, selesai selesai perpisahan itu pada ke Jawa ngikut bimbel entah itu bimbel apalah, nggak tahu namanya, pokoknya bimbel persiapan untuk SBM dan kedinasan lainnya. Tapi saya udah ditawar ibu saya, gimana, mau les nggak, mau ikut bimbel nggak? Saya bilang nggak usah lah bu, biar belajar sendiri aja. Nah saya cuma belajar SBM itu seminggu doang, itu pun dari bimbingan belajar online yang saya ikuti selama kelas 3 SMA. Nah kan disitu kan adalah soal-soal SBM. Nah saya belajar dari situ, dan saya tuh tidak terlalu berharap sama SBM gitu loh, karena down ya teman-teman saya pada ikut bimbel, mungkin mereka lah pelajarannya lah lebih lah, dapat lebih dari saya cuma ngikut aja, siapa tahu emang jodohnya, emang rezekinya di SBM. Setelah SNM dan kedinasan ditolak, nah kemudian saya ikut SBM saya lokasinya di Surakarta. Nah itu soal-soal, oke, saya kerjakan soal-soal, selesai ngerjain soal-soal, beberapa hari kemudian itu muncul pengumuman di Politeknik Semarang tadi. Pengumumannya, saya cari nama saya, ada, alhamdulillah lolos di sana, jurusan komputerisasi akuntansi. Nah setelah mengisi registrasi surat-surat yang diperluin untuk nentuin UKT sudah semua. Pada saat UKT-nya pengumuman itu ternyata bebarengan sama pengumuman SBMPTN. Nah kemudian pengumuman UKT kan diberi waktu berapa hari gitu ya, terus SBMPTN-nya pengumuman, terus pada saat saya buka itu servernya dari sana mungkin lagi down kan, mungkin kebanyakannya buka. Kemudian saya ditanya teman saya, hasil SBM-mu gimana? Saya bilang nggak tahu nih, dari tadi servernya nggak mau kebuka, webnya nggak mau kebuka. Nah terus dibukain sama teman saya, tapi saya itu udah nggak kayak paling udah pikiran paling SBMPTN nggak diterima deh, nggak ada harapan sekali di SBMPTN. Terus Politeknik kan sudah diterima, jadi kayak SBMPTN tuh kayak kalau lolos alhamdulillah ya Allah gitu. Terus dibukain sama temanku yang ada di pokoknya di Jawa lah, dia buka di SS-in, dia bilang, ih selamat ya anak Sorong nih masuk UNS. Nah saya kan otomatis kaget, subhanallah, campur aduk rasanya, kok bisa, bingung, bahagia, kayak terheran-heran, kok bisa saya masuk, toh saya belajar kok cuma seminggu, pokoknya nggak ada persiapan sama sekali lah, seperti teman-teman saya yang ikut bimbel. Kemudian saya setelah pengumuman itu saya bimbang milih UNS apa Politekniknya. Nah kemudian orang tua saya bilang, terserah kamu yang jalanin, cita-cita kamu dari dulu tuh teknik sipil, kalau kamu ingin teknik sipil ya monggo, kan toh deket juga rumahnya, kampusnya sama rumahnya nenek sama kakek. Saya juga sempat tanya sama beberapa keluarga, teman saya, guru-guru saya, dan mereka mengarahkan juga ke UNS itu. Ya udah akhirnya saya ngambilnya di UNS, dan sekarang saya berkuliah di sini di UNS. Intinya itu aja sih cerita saya, semoga bisa menjadi motivasi kalian. Intinya kalau kalian memiliki cita-cita tuh kayak jangan dipendem, selalu berdoa semoga cita-citanya dikabulin. Jika orang lain bilang, alah kamu tuh emang bisa masuk sini, emang bisa jadi gini, emang bisa gini, gak usah didengerin, jadiin motivasi, jangan jadi beban. Biar kamu tuh semangat untuk menggapai cita-cita itu, walaupun mungkin mustahil bagi orang-orang lain, bagi mereka yang ngomong gitu. Pokoknya semua rezeki, semua keputusan itu ada di tangan Allah. Semua rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau emang cita-citamu itu kamu kekeh bersungguh-sungguh, insya Allah dikabulin
sama Allah. Intinya tetap semangat, jangan putus asa, karena setiap rezeki, setiap setiap keputusan, setiap itu udah diatur sama Allah. Ingat, rezeki itu tidak akan tertukar. Insya Allah semua cita-cita yang kalian inginkan itu akan tercapai jika kalian ingin bersungguh-sungguh. Terima kasih.